Tapi kita logis ya, kita berpikir secara logika. Dunia adalah yang membahagiakan. Kita hidup di dunia, kita butuh dengan sarana yang ada di dunia ini. Dan kita tidak menafikan dalam artian kita tidak butuh dengan uang, kita tidak butuh dengan harta. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya termasuk dari kebahagiaan, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, min sa'adat ibni Adam, salah satu faktor yang menyebabkan kebahagiaan anak Adam adalah al-mar'atus shalihah, istri yang saleh, al-maskanus shalih, rumah yang layak, yang bisa dihuni, enak dihuni, wal markabus shalih, dan kendaraan yang layak, yang enggak macet-macet. Tapi perlu diingat ini bukanlah dalam artian faktor utama. Orang yang punya rumah bahagia karena dia sudah, alhamdulillah aku punya rumah. Orang yang punya kendaraan dia senang aku punya kendaraan sekarang. Tapi perlu diingat tetap kebahagiaan itu letaknya di hati Anda dan di keimanan Anda. Karena banyak orang punya rumah nggak bahagia, orang beristri nggak berbahagia. Maka cukuplah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia itu dari sisi kualitasnya lah. Kita punya istri yang baik. Anda kalau punya istri yang menjengkelkan, kira-kira bahagia? Ada yang punya istri menjengkelkan? Datang ke rumah, Mas, aku mau ke pasar dulu. Aku ini toko Saudi, gitu dia. Masa ditinggal ke pasar, ditinggal ke rumah temannya? Ada istri yang menjengkelkan, dan terus terang mereka yang mendapatkan istri yang menjengkelkan, dia tidak akan merasakan kedamaian. Karena tujuannya menikah adalah litaskunu ilaiha, itu tentram. Tapi kalau sudah istrinya menjengkelkan, selalu kata-kata yang dia keluarkan kata-kata yang tidak indah, tidak menyenangkan hati, maka sebagian kebahagiaan Anda akan hilang. Cukup juga kita selamat dari tetangga. Tetangga juga memiliki peran dalam kebahagiaan yang kita miliki. Ada tetangga yang suka menyakiti, nyetel musik keras-keras, ya. Acara macam-macam, dia tidak perhatian sama tetangganya. Maka orang yang punya tetangga yang tidak baik, hendaknya lah dia berdoa kepada Allah SWT supaya dijauhkan dari tetangga yang buruk itu. Apalagi kalau tetangga di Saudi ini nggak ada masalah, kita nggak lama di sini. Tapi kalau di kampung, kita akan sampai mati tinggal di situ. Masa tiap hari ya Allah, tonggoku ya Allah. Tiap hari masuk rumah nelongso dia karena tetangganya. Itu adalah salah satu faktor yang membuat kebahagiaan, tapi itu bukanlah inti dan cukup bagi anak Adam. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang di pagi harinya merasa aman di rumahnya dan terpati, mu'afan fi jasadihi, dia sehat, tidak sakit-sakitan, indahu qutu yaum, yang dia makan ada, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka seakan-akan dunia dan isinya menjadi milik dia. Maka nggak perlu muluk-muluk Anda untuk bahagia. Mungkin kita break di sini karena sudah ada yang ngantuk, juga mungkin ada yang belum sarapan. Mudah-mudahan kita akan melanjutkan sebentar lagi setelah break ini. Mungkin beberapa menit, 15 menit waktu yang diberikan untuk menyegarkan ingatan kita, hati kita mungkin yang sudah agak malas dan bosan dengan kajian ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Setelah sedikit ngisi, kalau tadi kita berbicara tentang siraman rohani ya, mungkin lebih 1 jam siraman rohani, 15 menit siraman jasmani. Ya, alhamdulillah kita sudah makan yang makan ya. Kalau di kampung itu sapi biasanya kalau dikasih makan banyak, itu kerjanya harus ditambah. Ya karena sudah ada energi dia gitu ya. Tapi kalau orang dikasih makan banyak, tidur gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah sambil tidur-tidur, mudah-mudahan suara saya yang tidak terlalu merdu ini bisa mengantarkan Anda untuk tidur nyenyak. Dan yang ngantuk jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya. Ya tadi ada ralat, katanya saya menyebutkan matahari terbit dari arah barat. Ya Allah ya, biasalah orang ngomong itu kadang-kadang gak tahu apa yang diomongkan. Padahal siapa yang bilang matahari terbit dari arah barat kan gak ada. Anak kecil tahu. Tapi ustadz ini dokter masa matahari terbit dari arah barat. Ya itu diralat. Berbicara tentang kebahagiaan. Kembali kita berbicara tentang kebahagiaan. Ada seorang penulis terkenal. Anda kalau melihat semua agama, semua umat itu berusaha untuk memberikan motivasi kepada umatnya, memberikan kiat-kiat, tips-tips supaya hidup berbahagia. Semua orang, Muslim dan non-Muslim, Buddha, Yahudi, mereka menulis. Dan dalam Islam pun banyak buku-buku itu. Ada seorang penulis terkenal dari Amerika Serikat dulu, namanya Dale Carnegie. Mungkin ada yang pernah dengar. Orang ini termasuk orang yang sukses lah. Tulisan-tulisan dia banyak dan dia memang orang trainer. Dia suka memberikan semangat kepada orang-orang untuk hidup lebih berbahagia. Di antara karangan-karangan dia yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahasa Arab pun banyak. Bayangkan ke bahasa Arab diterjemahkan buku dia. Bahasa Indonesia ada beberapa buku. Salah satunya Petunjuk Hidup Tentram dan Bahagia. Subhanallah. Orang kafir dia memberikan petunjuk tentang hidup tentram dan bahagia. Dia juga punya buku yang cukup populer, How to Win Friend. Bagaimana Anda bisa mencari kawan dan mempengaruhi. And saya bahasa Inggris nggak bisa, jadi saya bacalah Influence People, kata dia, mempengaruhi orang lain. Dia punya buku juga Leadership Mastery, sukses memimpin diri sendiri dan orang lain meraih posisi pertama.